Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Banyak dari umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memahami ayat dengan dalil dengan disamakan, yang berakibat dalam memahami zatnya Tuhannya banyak yang menyelisihi dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang disebut dalam memahami agamanya hanya sebatas tekstual saja dan ingkar dengan kesepakatannya para ulama kalau mengingkari satu ayat saja sudah dapat disebut kafir atau disebut non-muslim. Yang disebut ayat itu yang ada pada kitab suci, dalil itu buktinya yang mendukung adanya yang didalili atau yang menciptakan dalil. Ibarat kasus yang ditangani pihak kepolisian, dalil itu bukti yang membenarkan adanya kejadian suatu kasus yang ditangani pihak kepolisian. Sedangkan ayat itu ibarat perkara yang dilaporkan dan yang tercatat di bukunya kepolisian itu yang disebut teks. Kalau yang di kitab suci itu yang disebut ayat atau firman. Kedudukannya ayat dengan dalil itu lebih kuat daripada ayat. Contohnya, kasus yang dilaporkan di kepolisian bila laporannya tidak sesuai dengan buktinya, misalnya kasus pembunuhan yang dilaporkan sebagai pembunuhnya si A, akan tetapi buktinya misalnya ada CCTV yang menunjukkan pelakunya si B, tentunya yang dijadikan rujukan yang dimenangkan tentu dalilnya atau bukti yang ada pada CCTV tersebut. Begitu juga untuk memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan hanya berpatokan dengan ayat saja atau yang disebut tekstual saja. Wajib memperhatikan kenyataan keberadaannya dalil yang disebut bukti adanya Tuhan langit bumi beserta semua isinya, dan ayatnya yang menciptakan laisa kamislihi syai'un, yang artinya Tuhan menciptakan makhluk tidak ada yang menyerupai, yang menyamai, apalagi yang melebihi dengan adatnya Tuhan. Kalau di umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataan bumi ini bulat, dan bulat sama dengan 129.600 derajat. Secara global ayatnya menunjukkan Allah titik-titik di atas titik-titik dan Allah titik-titik dekat titik-titik. Allah titik-titik di atas titik-titik disebut 7 kali kalau tidak salah. Ayat Allah titik-titik dekat titik-titik juga banyak ayat yang menyebut tempat dengan disebutnya Allah itu juga termasuk Allah dekat dari tempat tersebut. Maksudnya di sini bila kalian hanya mengimani satu sisi ayat yang menunjukkan Allah titik-titik di atas titik-titik saja dan ingkar sisi ayat Allah titik-titik dekat titik-titik atau yang sebaliknya, bisa dipastikan kalian hanya para pemuja berhala atas prasangkanya kalian atau atas prasangkanya gurunya kalian.
Dan itu pasti karena semua ayat itu dari perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat yang maha benar semua firman-Nya. Orang yang hanya iman ayat Allah titik-titik di atas titik-titik, biasanya berhalanya dianggap sama dengan Nabi Adam. Bahkan untuk memahami kalimah laisa kamitslihi syai'un, berhalanya dipahami mempunyai tangan kanan keduanya, atau berhalanya dipahami cacat. Mereka yang hanya iman ayat Allah titik-titik dekat titik-titik, biasanya Tuhannya dipahami menyatu dengan dirinya. Yang demikian ada 3 golongan atau 3 kelompok. Mereka mengira ruhnya sama dengan Tuhannya. Yang kedua, dalam memahami kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, mereka tidak dapat membedakan antara makhluk dengan Sang Khalik, atau tidak dapat memahami antara yang menolong dengan yang ditolongnya. Yang ketiga, mereka tidak dapat membedakan antara langit dengan Tuhannya. Sungguh zatnya Tuhan yang menciptakan semua alam semesta dan semua isinya tidak menyelisihi dari semua firman-Nya yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.